saudara-saudari sekalian, terima kasih untuk hadir hari ini. Saya terlambat terjebak macet. Saya pulang dari Solo, ketemu sama beberapa teman, ada sekitar 30-an penulis datang dari berbagai kota, Kudus, Pati, Kediri, ya, Jogja. Ngobrol juga sama Mbah Prapto, ngobrol juga sama Rai Supangga. Rai Supangga itu mungkin sekarang ini salah satu, kalau enggak satu-satunya pemusik Indonesia yang memiliki nama itu benar-benar besar di tingkat internasional. Cuman orang nggak banyak tahu. Jadi misalnya kayak saudara Sergio Leone itu yang selalu bekerja sama dengan Robert De Niro, bikin film-filmnya itu kayak apa itu, yang Once Upon a Time in America dan yang lain itu. Pemusiknya itu Rai Supangga ini. Terus saudara-saudara ternama dari Jepang maupun dari Eropa itu selalu menggunakan dia juga. Saya sama mereka itu belajar keroncong. Jadi selama di Solo itu saya nanggep 2 kali keroncong selama 3 jam. Nah, di dalam keroncong itu siapa yang suka keroncong? Gak ada suka ya? Suka ya? Saya aku tergila-gila itu. Maksudnya tergila-gila itu setiap dengar keroncong itu apa ya? Saya menemukan antara lain ruh dari orang Jawa. Sini kalau di keroncong itu di keroncong itu bunyi musiknya itu, instrumen itu kan dinamik sekali kan. Cuk-cak-cuknya itu dan yang lain-lain, terus selonya apa. Tapi ada satu yang paling dinamis, yang gitar, melodi itu. Jalan terus itu kan. Yang lain itu masih ada jeda-jedanya kecil. Dia jalan terus. Terus saya ke tempatnya Supangga yang sedang membuat persiapan untuk bikin pertunjukan di Marina Bay, Singapura, gedung yang kayak perahu itu kan, dengan penari-penari topeng yang kosen-kosen dari Bali, Indramayu, Jawa. Musiknya itu begitu juga. Penari topeng Indramayu itu masih perempuan, masih sangat muda, 20-an. Musiknya itu jubrat, tapi geraknya luar biasa. Musiknya tapi geraknya seperti itu. Ini apa? Saya bilang seperti ada dialog antara kediaman dan keributan, antara kecepatan dan kelambatan, antara macam-macam lah kita bisa lihat. Jangan dikira itu tidak berdialog, itu berdialog. Nah, itu di dalam musiknya itu juga ada satu alat musik yang jalan terus itu. Jalan terus gitu. Saya tanya apa yang jalan terus itu? Terus Pangga bilang itu kalau orang Jawa bilangnya banyu mili. Jadi sesuatu yang mengalir terus, mengalir tidak pernah berhenti, pantare gitu kan. Nah, selebihnya itu hanya action gitu kan. Selebihnya itu hanya carangan atau tapi Jawa itu tetap begitu. Nah, begitu saya dengar keroncongan di pinggir sawah, ada yang namanya soto sawah, cuman 3 orang nyanyi lagu namanya Putri Solo. Ya, pernah dengar? Putri Solo itu salah gimana liriknya itu? Jalannya melakune koyo macan luwe, kan gitu kan. Kita bayangkan Putri Solo, kalau jalan itu kan ya gitu kan, gemulai gitu kan. Tapi diberi peribaratannya macan. Macannya macan luwe. Jadi perempuan Solo itu buat saya udah seperti macan yang seperti tidak merekam orang, ya, merekam merungkup, menguasai dan yang lain-lain. Artinya penampilan Jawa seperti yang dilambangkan oleh Putri Solo itu membuat saya merasa jerih. Saya jerih melihat perempuan seperti itu, jerih sesungguh-sungguhnya. Artinya begini, orang Jawa itu ribut di dalamnya,
bergejolak jalannya, tapi keluarnya gitu. Itu Jawa pedalaman ya, Jawa Solo gitu ya, termasuk Pacitan SBY itu begitu ya. Pedalaman lah. Kecuali kalau udah masuk pesisir, walaupun Soekarno lahir di Blitar, tapi kan dia besar di Surabaya. Itu loh meletup-letup gitu kan, kayak siapa tuh Bung Tomo gitu. Tapi kalau Jawa yang sesungguhnya itu seperti kata Akbar Faisal sama siapa tuh ketua komisi yang undang-undang Gunarsa, siapa namanya? Agun Gunarsa itu, Agun Gunarsa. Jadi selama perbincangan di parlemen itu hampir rata-rata anggota DPR itu cuman merasa bingung dengan satu hal, yaitu apa yang diinginkan oleh SBY. Jadi dalam perbincangan undang-undang antara parlemen dan pemerintahan ini memperlihatkan bahwa permainan orang Jawa terhadap simbol itu sampai kepada tingkat fisikal. Bagaimana dia menampilkan dirinya secara fisikal yang apa ya, yang membuat kadang-kadang kita tuh keliru, sangat keliru melihat orang Jawa. Dan itu saya kira terjadi pada para pengamat, para peneliti tentang Jawa yang buat saya belum ada yang komprehensif ya sampai sekarang. Persoalannya adalah bahwa kalau orang Jawa begitu terserah aja, tapi begitu Jawa itu mengambil porsi yang dominan di dalam kekuasaan, kekuasaan akhirnya jadi seperti itu. Susah dibaca karena dia bermain dengan simbol. Ya, kita nggak bisa melihat penampilan seseorang itu dari penampilan fisiknya aja. Dan itu tiba-tiba orang-orang yang non Jawa itu merasa harus berbuat sama, harus berlaku seperti itu juga untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan yang elit itu. Nah ini kan cerita mengenai Maradian Panggabean yang sangat halus, Akbar Tanjung yang sangat halus, sampai yang namanya Emil Salim itu pernah panel sama saya di IP itu ya, Akademi Ilmu Pengetahuan itu untuk menjelaskan apa itu Minang gitu. Terus si Nazaruddin Samsudin apa itu Aceh gitu. Itu dia mengatakan saya ini berada dalam kekuasaan 30 tahun lebih gitu. Dan merasa bahwa saya harus mewakili keminangan saya gitu kan. Tapi ternyata nggak berhasil. Sebagai elit atau sebagai pejabat itu saya harus menjadi Jawa. Itu seorang Emil Salim yang karakternya kuat seperti itu, dan itu diakui dengan jujur. Saya itu ingin jadi perantau yang sebenarnya. Saya merasa bahwa masa depan orang Indonesia itu adalah perantau Minang itu gitu kan. Tapi ternyata begitu masuk kekuasaan saya harus jadi orang Jawa. Wah itu luar biasa itu. Ya, itu luar biasa. Sampai saya harus tanya lagi, kenapa kalau orang Jawanya itu bukan Jawa Tengah, Jawa Pedalaman, Jawa Timur kebanyakan. Pimpinan kita dari Soekarno, Soeharto, sampai Gus Dur, sampai SBY itu Jawa Timur baunya. Nah, apa yang ada di dalam Jawa Timur itu? Nah, kecenderungan untuk menampilkan sesuatu tidak dalam hakikatnya, kecenderungan untuk memperform sesuatu dalam bentuk simboliknya saja, ini saya kira membuat masalah pada tingkat praktis di kehidupan sehari-hari maupun di dalam kekuasaan. Kita seperti mendapatkan izin atau permisi seperti judul ini, melakukan manipulasi seperti mendapatkan legitimasi dari tradisi yang semacam itu. Jadi kau boleh menampilkan sesuatu atau dirimu tidak sama dengan sebagaimana hakikat yang ada dalam dirimu sendiri. Jadi orang Jawa bisa aja menampilkan dirinya itu seperti orang bergaya baru, modern, jadi orang Korea kayak, jadi orang Jepang kayak, atau bergaya India dan yang lain-lain. Saya sebenarnya bukan itu jati diri. Saya nggak tahu, mungkin kita bisa berdiskusi. Di sini judulnya kan sampai seberapa jauh aku bermanipulasi. Sampai seberapa jauh sebenarnya urusan yang tradisional ini dan yang normatif ini memberikan kita permisi untuk memainkan
manipulasi itu. Sebagai gambaran begini, kebudayaan itu kalau menurut saya itu juga diukur. Ini udah kita bicarakan belum? Bagaimana cara dia menerima kemarin itu ya, kebudayaan negatif itu kan? Ya, kebudayaan negatif. Orang Jawa itu punya kapasitas juga, punya kemampuan untuk menerima kebudayaan negatif itu atau black culture itu sebagai bagian yang natural dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi nggak ada penolakan, nggak dinegasi. Ya orang mau mabuk, memang ada bagiannya orang mabuk. Ya. Orang mau main perempuan, ada bagiannya. Itu diterima, gitu kan. Walaupun tidak sampai dilegalisir. Dalam kehidupan modern itu dilegalisir sebagai katup lepas saja. Di Eropa itu saya kira dulu dilarang kan prostitusi kan. Tapi sekarang kan ada beberapa red area yang ditarik pajaknya kan. Mereka melakukan praktek prostitusi di pinggir jalan tapi diambilin pajaknya gitu kan. Dan itu kan kok di Eropa itu kan hasrat yang berlebih dalam soal seksual itu diakomodir oleh negara. Di level-level sampai ada level-levelnya. Cuman misalnya level baca buku porno ada itu tempatnya. Dalam jarak 10 kilo toko-toko porno. Terus jarak 10 kilo ada juga tempat untuk ngintip. Ya, ada yang ngintip ya. Bayar 10 franc itu cuma ngintip aja. Terus ada lagi satu ruangan sendiri untuk bisa pegang. Jadi sampai terus berlevel-level. Megang tangan, bayarnya berapa, megangnya berapa. Nah itu diakomodir oleh negara karena itu legal semua. Ya, artinya jangan sampai hasrat yang kita tutup secara munafik itu malah menciptakan destruksi di masyarakat. Jangan sampai dia menjadi bibit kesulitan bagi masyarakat. Jadi dilepas begitu. Sampai ada yang paling ekstrim itu yang di Belanda itu kan, satu gedung tinggi itu untuk kalangan-kalangan elit kelas atas ya, melakukan segala macam kedegilan di dalamnya itu dilegalisir. Itu beberapa teman kita pernah melihat langsung di situ. Nah kalau kita ya kan ada permisivitas untuk itu. Jadi misalnya Solo itu terkenal dengan budayanya yang kalau menurut saya sofistikasi Jawa itu terjadi di Solo, adiluhung yang kayak gitu ya. Tariannya dalam gitu kan. Tapi kita tahu juga ternyata peredaran narkoba terbesar di Indonesia antara lain Solo. Itu tertinggi di Solo. Jadi kemarin tuh ada seminar juga mengenai narkoba itu dikasih fakta seperti itu. Terorisme juga kuat di Solo, ya kan. Pelacuran juga. Itu tiap perapatan di Solo itu ada lokalisasi. Iya gitu kan. Jadi wajah dua itu kan. Mana memanipulasi mana gitu. Ya kan. Nah ini yang perlu kita baca. Apa maksudnya permisivitas semacam itu basisnya tuh basis kultural, ya, basis politis atau basis moral, basis spiritual atau apa? Tanpa mengenali itu kita nggak akan bisa mengenali juga kecenderungan-kecenderungan manipulatif dari kita. Karena terus kita membuat pembelaan-pembelaan yang normatif ya dengan cara seperti itu. Nah, yang yang paling menggelisahkan gitu kalau buat saya adalah ketika situasi yang seperti itu ya, yang ada dalam tradisi atau dalam lokalitas kita, itu harus berhadapan dengan satu situasi lain yang dibenturkan begitu saja dengan sangat kuatnya tanpa yang ini memiliki peranata yang cukup atau memadai untuk menghadapi itu. Yang saya maksud itu adalah kultur global itu. Oh, itu perkelahiannya itu luar biasa. Perkelahiannya luar biasa. Persoalan saya adalah bahwa apakah kebudayaan kita atau realitas tradisional tradisi itu memiliki kekuatan atau keampuhan untuk menangkal itu, merespon itu. Pertanyaan itu saya kira banyak dijawab secara negatif dalam pengertian kita nggak kuat. Orang-orang bilang begitu. Kita nggak kuat. Pada akhirnya lama-lama tradisi itu akan tertindih, tergantikan atau tersangkokkan. Tapi saya melihat seperti Banyumili itu, sepertinya tergantikan. Adat kita tergantikan, itu semua tergantikan. Tapi Banyumilinya jalan terus.
keroncongnya itu jalan terus. Yang ini yang namanya Jawanya ini, Bugisnya, Bataknya, Sasaknya, ini jalan terus. Karena saya tanya para pemusik-pemusik itu dan para penari itu, sama mas, di luar daerah juga begitu, tari Pakarena, tari Tortor, begitu juga. Musiknya, tapi tarinya itu pelan aja, gini, gitu aja. Itu saya nggak ngeliat tempat lain yang seperti itu. Jadi memang kalau misalnya saya pernah mengatakan bahwa kita ini skizofrenik secara kultural, memang dasarnya kultur kita itu ambigu seperti itu. Kultur yang simbolik itu memang ambigu. Makanya bangsa ini menurut saya memang bangsa yang sangat artistik, ya, bangsa yang sangat puitik. Jadi bangsa yang sangat memainkan dengan baik simbol-simbol itu. Nggak ada itu. Bahkan sampai orang Bugis pun atau orang Batak pun, kalau menurut saya menurut pemahaman saya, yang begitu terang benderangnya, begitu terbukanya, begitu ekstrovertnya, tetap aja memainkan simbol yang luar biasa. Saya kemarin sempat di Makassar, kira-kira 2 minggu lalu itu bertemu dengan salah satu budayawan terkemuka di sana, yang sekarang paling senior, ya, termasuk senior di Indonesia, namanya Rahman Arge. Dia aktor, ya, perintis teater di Indonesia Timur, anggota DPR dan yang lain-lain. Ngomong sama orang seperti Rahman Arge, orang Bugis Tulen, yang belak-belakan itu semuanya simbolik. Begitu saya datang, ini orang yang saya tunggu-tunggu. Minum. Sudah tua, nggak bisa jalan, dramatik dan yang lain, udah 80-an. Saya minum kopinya. Selesai. Maksudnya selesai. Kau adalah saudaraku. Maksudnya apa? Wah, udah filosofinya keluar. Filosofi orang Bugis. Begitu kau meminum minuman yang kuhidangkan, kau mau makan makanan yang kuhasilkan, pada saat itu kita bersaudara. Wah, gitu. Macam-macam lah gitu. Wah, banyak sekali. Ya, jadi saya kira negeri atau bangsa yang memainkan simbol dengan cara yang sangat kuat seperti itu, sangat luar biasa seperti itu, ya negeri ini. Cuman kan terus kemudian di dalam benturan yang tadi itu, kita menggunakan itu untuk bersiasat, ya, untuk bersiasat. Kita menggunakan simbolisasi atau ambiguitas itu untuk melegalisir atau melegitimasi kecenderungan-kecenderungan manipulatif kita, seolah-olah ini bukan saya loh, gitu kan. Saya sesungguhnya bukan itu. Nah, mungkin kita bisa periksa bersama, apa kecenderungan untuk mendustai diri sendiri itu memang sudah berakar di dalam kebudayaan kita, ya, atau merupakan satu efek atau satu ekses, ya, semacam black culture dari pertempuran yang tidak seimbang antara kekuatan kultur lokal dan global itu, atau apa? Atau permainan politik dari kekuasaan juga, bisa jadi juga. Tapi kalau kita misalnya jelas lihat karya-karya sastra Indonesia yang tradisional, yang hebat-hebat gitu ya, dari Batak, Bugis, Jawa dan yang lain-lain, itu semua simbolik, luar biasa simboliknya. Maritim, ya, kayak cerita-cerita Yunani juga begitu, Homerus juga begitu, Lagaligo itu kan simbol, Sentini segala itu kan semua simbolisme perlawanannya juga kuat gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menjelang hidup kita yang rasional, yang developed, yang berkembang, yang maju seperti negeri-negeri lain, itu kan kebutuhan dasarnya adalah kita berpikir secara positif, berpikir secara terbuka, ya, berpikir secara tidak ambiguistik. Ya, namanya logik kan kalau di alam materialistik Oksidental kan harus logik, ya, rasional. Nah, tapi dengan realitas kultural seperti itu, bagaimana kita memainkan logika yang gamblang? Itu benturan yang luar biasa. Saya kira itu mungkin yang terjadi pada tokoh-tokoh yang mencoba memadankan kedua hal itu. Berantemnya nggak ada habis-habisnya, permanen, sampai akhirnya membuat dirinya terbelah. Yang satu dia memainkan simbol dengan luar biasa, yang satu dia dengan rasionalisme dia harus berkata yang sesungguhnya. Itu keterbelahan itu terjadi pada tingkat personal sampai ke tingkat komunal, nasional juga. Saya kira elit-elit kita juga mengalami hal itu. Kalau kita melihat
katakanlah Kapolri, kita ngelihat anggota DPR, itu kita saya nggak pernah berhasil melihat diri yang sebenarnya. Di baliknya itu ada diri dia yang lain gitu loh, yang bermain gitu kan. Dan kita merasa letih ya, dengan permainan-permainan itu. Padahal sebenarnya kita juga seperti itu. Buat saya ini persoalan bukan epistemologis ya, ini persoalan ontologis yang harus kita pecahkan. Kita ini sebenarnya manusia apa dan mau menjadi apa? Kita mau mempertahankan yang ini atau kita mau mengambil yang ini sebagai satu hal yang niscaya dalam kehidupan modern. Kalau kita mau jadi Korea, jadi Jepang, jadi Amerika, katakanlah sebagai acuan dari perkembangan atau kemajuan ekonomi, teknologi, dan sains gitu, kita ngambil acuan begitu, kita harus menjadi mereka. Ini harus mati. Tapi kita nggak pernah mau membunuh ini. Kenapa? Itu membunuh diri sendiri. Bagian yang paling genap dalam diri kita. Kita merasa digenapkan, tetapi ketika kita merasa genap, kita adalah manusia yang terbelah. Nah, apakah keterbelahan itu memang sudah menjadi fitrah kita? Atau mungkin kita memiliki satu cara lain yang mencoba mengcombine itu, mengintegrasikan, mengosmosa itu, menghibrida itu menjadi satu jati diri yang berbeda. Itu PR kita bersama. Kalau enggak ya tidak akan pernah ada kesejatian. Sebagian dari kita akan terus melakukan manipulasi. Nah, saya melihat misalnya manipulasi itu begini. Saya barusan sebelum pulang ke sini itu berdiskusi dengan beberapa pejabat Depdagri di tingkat direktur lah. Itu semua mengeluh dengan sebuah terma dalam pemerintahan yang sangat kuat dipenetrasi atau dipaksakan lah. Namanya basis kinerja. Jadi semua kerja itu berbasis kinerja. Nah, yang namanya basis kinerja itu terjemahannya adalah seluruh kegiatan pemerintahan di tahun ke depan itu udah well planned oleh Bappenas dan yang lain-lain ya. Udah well program dan kita nggak boleh keluar seinci pun dari situ. Ya kan? Seinci itu misalnya kita ganti pesawat gitu loh. Dari Lion jadi Garuda itu nggak boleh. Ganti hotel gitu misalnya nggak boleh. Sudah well planned dan kita nggak bisa bergerak apapun. Jadi kalau misalnya ada apa-apa situasi kritis, situasi yang tidak kita duga apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kata dia. Itu sampai ke tingkat kelurahan. Jadi begitu lurah ada kerusuhan, dia cuma bisa diam aja. Nggak ada anggaran untuk itu. Begitu saya harus nyuruh siapa penggawa apa gitu, kan saya harus ngasih dia makan, nggak ada anggaran. Oh, jadi itu yang terjadi dengan kasus Putu Wijaya, Hamzah Tenang Putih dan Danarto yang menjerit-jerit karena sakit nggak bisa membayar obat, nggak bisa membayar operasi. Saya telepon beberapa menteri, nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa dilaksanakan? Nggak berbuat apa-apa karena mengeluarkan uang 5 juta pun nggak bisa dia. Menteri itu ngeluarin duit 5 juta aja nggak bisa Pak sekarang. Itu sudah berbasis kinerja itu tadi, sudah diplan dengan sangat rigid oleh Bappenas dan dikawal oleh Agus Martowardoyo itu. Dan persoalannya adalah plannya ini kan sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan, sehingga kita tidak diberi keleluasan untuk bergerak. Jadi yang namanya negeri itu sudah diatur dari perencanaan dasarnya. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Kreativitas nggak berkembang, dinamika, fleksibilitas nggak ada. Ditentukan gitu. Ngeri sekali. Sampai seorang menteri memberi bantuan 5 juta aja nggak bisa. Begitu saya bilang 150 juta untuk operasinya siapa? Si Putu Wijaya dan Danarto 200 juta. Bayangan saya untuk negara mengeluarkan uang untuk maestro semacam itu nggak masalah ya gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Makanya mereka diam aja. Diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, artinya begini. Apakah kita akan terus bermain dengan pola-pola seperti itu? Pola-pola ketika kita memainkan program-program pemerintah itu hanya memainkan sebuah aturan atau ketentuan yang benar di atas permukaan, tapi nggak benar dalam pelaksanaan. Itu semua program pemerintah saya kira 80% begitu. Benar di atas permukaan tuh benar dalam audit keuangannya, BPK, KPK beres gitu kan. Tapi kontennya, mutunya nggak ada, nol.
Cuma penyiasatan aja. Vinegar ini dibangun dengan tingkat manipulasi yang sudah well program seperti itu. Dan kita membiarkannya. Kita mendiamkannya. Selama itu kita anggap legitimate. Padahal legitimate-nya juga nggak mendasar. Nah, kalau misalnya kita membiarkan situasi itu berlangsung terus, saya kira kerusakan yang terjadi itu dimulai dari tingkat individu. Terjadi involusi pada tingkat individu, komunal, dan akhirnya padanya nasional. Kita seperti menanam bom waktu yang kita bikin sendiri, kita sulut sendiri. Seolah-olah begitu. Saya mungkin tidak harus mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya karena saya nggak menyodorkan jalan keluar dari situ. Karena jalan keluar macam apapun bisa dimanipulir sekarang ini. Kita kan paling jago menciptakan pengesahan-pengesahan terhadap tindakan-tindakan kita yang buruk sekalipun. Luar biasa. Misalnya manipulasi atau penyelewengan hukum dan yang lain-lain, kita paling luar biasa melakukan tindakan-tindakan itu. Akhirnya ini mungkin akhirnya berpulang kepada individu masing-masing. Apakah kita mampu menyelamatkan diri atau meloloskan diri dari situasi itu secara pribadi, personal, atau mungkin secara kelompok. Tapi secara pribadi pun saya akan menerima kalau kita nggak bisa, kita kalah. Apalagi secara kelompok. Secara pribadi aja sulit. Saya berulang kali memeriksa diri saya sendiri, apakah saya pernah memenangkan keadaan atau kenyataan yang saya hadapi. Saya harus menerima kenyataan saya lebih banyak kalahnya. Menghadapi anak aja saya sudah kalah. Menghadapi apalah persoalan di dalam kesenian juga saya sering merasa kalah dengan keadaan. Kadang-kadang kita bicara begini juga, waktu saya keluar dari sini terus dia merenung, apa yang saya menangkan? Hati Bapak Ibu sekalian, pikiran Bapak Ibu sekalian, keyakinan Bapak Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan yang muncul dari pertemuan ini sekalian, saya nggak merasa pernah memenangkan itu semua. Bahkan di tingkat pribadi, kalau sebuah negara atau seorang manusia tidak pernah mengalami kemenangan di dalam kehidupannya, dia akan jadi pecundang. Nah ini yang kalau menurut saya kita nggak pernah meraih kemenangan. Tidak ada kemenangan kecil atau besar kita raih. Kita jadi pecundang terus akhirnya. Melihat polisi pecundang semua, melihat anggota DPR pecundang semua, melihat hakim itu pecundang semua, melihat menteri, melihat presiden itu pecundang semua gitu. Apa yang memberi kemenangan untuk kita ini? Paling nggak memberi modal secara psikologis, secara mental. Ya ada. Nasihat kita sama anak kita kan, cobalah kau memenangkan sesuatu dari perjuanganmu. Misalnya apa? Kau belajar tulen, terus kamu dapat nilai 9 katakanlah gitu. Adalah kemenangan-kemenangan kecil. Tanpa kemenangan itu kita nggak bisa. Apa yang telah kita menangkan hari ini? Saya jelas jadi pecundang. Saya cerita sama bapak tadi. 3 jam di dalam macet ya. Kalau misalnya orang setiap hari mengalami itu 6 jam dalam sehari. Berarti 1 hari dalam 6 hari 1/6, 15% lebih hidupnya dibunuh oleh macet ya. Dan kita nggak usah berbuat apa-apa, kita jadi pecundang sudah. Hidup itu jadi pecundang. Dan kita selalu melegitimasi atau memberi alasan-alasan yang bagus untuk itu. Apalagi orang Jawa, jago kan. Kearifan Pak Rahmat kan, ya sudah dijalani saja. Mudah-mudahan ada mendapat kemudahan gitu kan. Udah, itu kearifan kita gitu kan. Tapi kalau orang yang saya berpikiran terbuka marah benar. Gila aku, 1 di antara 6 hari saya dibunuh oleh itu, berapa kerugian yang harus saya? Bagi seseorang yang misalnya saya menganggap bahwa 1 saat pun saya buang dengan sia-sia, saya akan menjadi percuma. Tapi begitu mengalami kenyataan seperti itu, saya mau berbuat apa? Berteriak juga nggak bisa. Jadi emang kita secara struktural dan sistemik itu jadi pecundang.
Dan kita terus manipulasi diri untuk mengatakan kita adalah ganyong, adalah pemenang, adalah the winner. Kita nggak pernah jadi the winner. Ya ini problematik ya. Nah, pada akhirnya kalau menurut saya kembali kepada tema besar kita harus mempertimbangkan ya mungkin kearifan itu seperti yang diperlihatkan oleh Pak Rahmat. Tapi apakah bentuk kearifannya benar seperti itu? Ya udah, jalani saja. 4 jam juga 5 jam juga nggak apa-apa. Dia tahu lu mau berbuat apa gitu kan. Mau tiba-tiba terbang ya nggak mungkin juga. Jadi kalau misalnya saya telat di sini ya diterima-terima aja kan. Iya kan, namanya macet gitu kan. Kita masih jadi pecundang, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya sifat itu apa sebuah kearifan, ya pasifistik, ya, atau kalahan? Kan itu. Apa kita sudah menerima jadi manusia atau jadi bangsa yang kalah atau menyerah? Jangan-jangan itu. Sehingga kita tidak mampu mendayagunakan potensi kita secara sebenarnya, secara maksimal. Ya, saya mengharapkan masukan dari Bapak-bapak dari kasus-kasus ya, kasus-kasus kita masing-masing. Ya, silakan. Mulai dari siapa? Mas Hendro punya pengalamannya tiap hari jalannya itu lumayan. Ayo, siapa mau duluan? Bukannya bangsa-bangsa lain yang simbolis, kayak Jepang simbolis sekali. Mereka juga dari segi kalau ngantri yang ngantri bener gitu. Tapi simbolis itu artinya manipulasi. Apa? Manipulasi itu. Enggak. Simbolik itu sebenarnya nggak ada salahnya. Bagus-bagus aja, itu artistik ya. Ya, artistik gitu kan. Tapi kita terus menggunakan itu untuk melegitimasi kebohongan-kebohongan. Jadi kan kalau kata siapa tuh yang bikin Charles Dickens ya, saya bilang bahwa art is a lie but reveals the truth. Jadi seni itu dusta, tapi kedustaan itulah yang mengungkapkan kebenaran. Nggak ada masalah dengan dusta itu di dalam kesenian ya, dalam makna lain mungkin dia memanipulasi kenyataan di dalam satu plot cerita, dalam panggung dan yang lain-lain gitu kan. Itu kan artificial, manipulatif. Tapi dari situ muncul kedalaman, muncul kebenaran-kebenaran. Nah, kalau kita hanya memanfaatkan dustanya saja, kebenarannya tidak kita munculkan, jadinya apa kan itu problem. Berlindung di balik simbol itu, berlindung di balik keabsahan simbol. Misalnya kalau kita mau menang kayak seperti apa? Misal kalau kita sebenarnya tadi bicara menang kemacetan, kalau kita tidak dusta, kita mau menang semacam apa? Karena saya termasuk manusia yang terjebak juga di dalam situasi yang ini, dia sampai ide mau menang itu sampai nggak ngerti gitu kan. Sebenarnya menang itu kalau misalnya kita pertama jujur sebenarnya. Kemenangan itu jujur. Kejujuran itu seperti dalam kesenian tadi. Apa yang saya nyatakan ini dalam puisi ini sebenarnya dusta. Kita nggak mengatakan bahwa ini realitas yang sesungguhnya. Ini dusta sebenarnya. Jadi realitas yang saya mainkan. Sindiran. Macam-macam. Efeknya itu macam-macam. Ya, sindiran, sarkasme, kritik, ya kan, pujian, apa itu macam-macam gitu kan. Ya. Tapi apa yang saya katakan itu bukan yang sebenarnya. Anda harus membaca di baliknya. Tuh kalau kesenian seperti itu. Itu bisa dua. Satu dia benar-benar berbohong, ya manipulatif gitu kan. Yang satu itu berupa kejujuran. Kalau semacam contoh kayak Pak Rahmat tadi dengan kearifannya. Banyak orang yang bilang Pak Rahmat dia sekarang sudah jujur sekali. Artinya benar-benar arifannya itu arif beneran. Itu bukan pembohongan.
Ya seperti tadi pertanyaan saya, apakah sikap dari Pak Rahmat ini ya sebuah kearifan atau sebuah kekalahan gitu? Artinya kepecundangan yang sistemik, yang struktural, yang dia nggak bisa berbuat apa lagi. Mungkin Pak Rahmat sendiri bisa jawab. Selain kata-kata itu, gitu. Mau ngapain lagi? Dia nggak bisa memberi jalan keluar kecuali berdoa ya kan? Itu gitu. Enggak, dulu saya jadi ingat. Saya jadi ingat dulu gini. Tahun berapa tuh saya udah ikut mas kelas diskusi gini kan adanya ini salah satunya. Terus ada orang yang bilang begini, lingkungan kita ini kan udah sakit lah gitu kan. Terus tadi kan bilangnya mau apa lagi dengan jalanan yang macet tadi. Kita mau berbuat apa? Nah, terus dalam contoh yang hampir sama si bapak itu bilang, kita nggak bisa lah ngobatin macet itu. Yang bisa kita obatin itu adalah diri kita sendiri dan menghasilkan manusia seperti Pak Rahmat yang menjadi arif gitu kan, melihat kemacetan tenang begitu kan. Kalau versi bapak tersebut, itulah yang kemenangan. Gitu. Itulah kemenangan gitu. Artinya ya memang begitu, keadaan bergolak begitu, kita nggak bisa kita obatnya nggak cukup. Itu yang bisa kita obatin diri Pak Rahmat sendiri. Ya itu nggak tahu, Pak Rahmat mungkin bukan orang Jawa ya, tapi sikapnya kayak orang Jawa. Banyak bergaul sama orang Jawa. Bergaul orang Jawa. Jadi kearifannya seperti itu. Misalnya kepalanya bocor, buat, untung baru kepala. Bilang gitu kan? Iya kan gitu masalahnya. Jadi masalah apa ya? Kemenangannya orang Jawa itu ya sumeleh itu kan, sumelehnya itu ya pemaknaannya banyak sih ya. Kalau saya sih sebenarnya kurang begitu sepakat ya dengan kejawaan itu ya. Kita kalau nggak ya kita kira ke dalam gitu, nerimo wae. Urip ini mampir ngombe. Ya kan cuma gitu doang. Apa sih yang kita mau ributkan gini. Ya udah selesai. Kan misalnya gitu kan pikirannya. Tapi saya kira kita harus ada yang kita gugat di situ untuk kita perbaiki, untuk kita bisa memperbaikinya. Kalau misalnya kebodohan, macet atau kemiskinan itu terjadi secara struktural atau sistemik, saya nggak mau terima itu. Atau kebodohan, kemiskinan dan macet itu terjadi karena mindset kita sudah dibentuk ya, secara sistemik juga, gitu kan? Saya nggak bisa terima itu. Tapi kalau misalnya ada kearifan orang Jawa menerima realitas-realitas semesta ini gitu, entah itu bencana alam, entah itu anaknya jelek gitu kan, entah dia tiba-tiba tidak punya anak dan yang lain, dia punya penerimaan seperti itu berbeda, ya, tidak sistemik gitu. Tapi kalau sistemik kan kita emang sengaja dikorbankan, dijadikan korban. Jadi perbaikannya kalau mau tingkat individu kita harus mengubah mindsetnya. Kalau menurut saya yakin kalau mindset kita berubah, itu kemacetan itu bisa hilang. Bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kebodohan. Misalnya mindset orang yang baik, katakanlah misalnya gini, kenapa saya harus ngumpulin 8 mobil di dalam rumah saya kalau anak saya cuma 1? Kenapa saya harus pakai mobil setiap hari kalau saya bisa menggunakan kendaraan umum atau memberdayakan kendaraan umum atau dengan lain-lain? Cara berpikir kita turut menciptakan kemacetan itu, kalau menurut saya. Dan itu kalau menurut saya diladeni oleh produsen pabrik motor dan pabrik mobil. Cara berpikir seperti itu. Nah, cara berpikir yang konsumtif itu pun sudah well design. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita mengambil kebijakan atau kearifan Jawa gitu, nah itu mungkin yang membuat kita ya begini terus. Tapi Pak, ada kalau kita mengenang masa-masa lalu tahun 50-an. 50-an? Iya. Nah, itu apa yang kita keluhkan sekarang ini nyaris tidak ada nih. Korupsi tidak ada. Kalau ada pun ya tidak meluas seperti sekarang. Sedikit. Hedonisme segala itu tidak ada. Keserakahan. Kemudian juga penegakan hukum baik. Pesta di penjara itu orang masuk penjara bisa bawa salon, bisa bawa tukang masak,
bisa keluar masuk. Dulu kan tidak ada. Nah, mungkin kenapalah sampai dulu bisa begitu, sekarang jadi begini. Apa karena liberalisme dan terlalu liberal atau bagaimana? Ada cerita yang lebih dahsyat lagi, ditulis oleh seorang musafir ya, pada tahun sekitar 1100-an ya. Cerita tentang seorang pedagang dari Arab lah gitu ya, yang datang ke Batavia, ke Bandar Jakarta lah zaman dulu. Terus pundi-pundi uangnya jatuh. Pernah dengar nggak ini? Pundi-pundi uangnya jatuh di sebuah jalan di Batavia. Terus dia keliling karena dia entah pedagang, entah seorang penyebar agama. Ini itu sampai 6 bulan ke seluruh Indonesia. Dia balik lagi ke jalan itu masih ada itu pundi-pundinya. Bukan berarti orang-orang nggak tahu kalau itu pundi-pundi uang, semua orang juga tahu, ngeliat dompet juga kan tahu. Tapi orang itu masih ada, itu cerita terkenal sekali sampai ke Eropa. Jadi yang orang merasa tidak lagi yakin atau sangsi bahwa orang Indonesia itu santun, ramah tamah, jujur, dan yang lain-lain, itu buktinya ada pada cerita-cerita dari masa lalu. Yang seperti Bapak katakan itu. Cuman sekarang kan terus bergeser terus kan. Nah, persoalannya adalah pergeseran itu adalah satu hal yang normal, yang natural, gitu kan? Atau yang nggak normal. Yang nggak normal dalam pengertian namanya normal kita inginkan, nggak normal tidak kita inginkan. Gitu. Bahwa menurut Bapak kita tidak inginkan perubahan seperti ini. Kenapa itu terjadi? Saya tuh ngomong begini kemana-mana. Itu sebenarnya cuma mau mengatakan, dan betapa sulitnya mengatakan ini. Ini persoalan sistemik, Pak. Di mana-mana itu harus diubah. Sistemik. Jalan keluar kita cuma itu, Pak.